Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Hingga pertengahan Januari 2026 ini, sejumlah berita terkait update terbaru saham-saham potensial dan menjanjikan terpantau masih menjadi pilihan utama yang diminati oleh para pembaca idxchannel.com. Seperti aksi penguatan modal lewat penerbitan obligasi, update terbaru penggunaan dana hasil IPO hingga langkah transformasi manajemen melalui pergantian pengurus sampai upaya pemangkasan utang perseroan. Lalu juga soal perkembangan harga komoditas dunia yang berimbas pada sektor saham terkait, sampai tren capital inflow yang mulai terjadi sehingga dimaknai oleh pelaku pasar sebagai sinyal membaiknya kondisi perekonomian nasional di 2026. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, intip prospek saham PTBA di tengah normalisasi harga batubara dunia. Sejumlah perusahaan sekuritas memandang positif prospek saham PTBA ke depan, karena dinilai memiliki fundamental bisnis yang solid dan berkelanjutan di tengah normalisasi harga batubara di level internasional. Misalnya saja Pintraco Sekuritas yang menyebut bahwa proyek infrastruktur logistik yang tengah dikerjakan oleh perseroan berpotensi menjadi katalis utama dalam peningkatan efisiensi biaya dan penguatan kinerja jangka menengah hingga panjang. Sebagai salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia, PTBA mengelola izin usaha pertambangan atau IUP seluas 65.632 hektar di Sumatera Selatan. Perseroan diketahui memproduksi batubara termal peringkat rendah hingga menengah, mulai dari lignit hingga subbituminous dengan nilai kalor 2.800 sampai 6.100 kilokalori per kilogram per gar serta kandungan abu dan sulfur yang relatif rendah. Produk tersebut terutama dipasok untuk pembangkit listrik, tenaga uap, dan pelanggan industri. Selain bisnis pertambangan, PTBA juga memiliki usaha terintegrasi di sektor logistik berbasis kereta api dan truk. Pengolahan, pelabuhan, bongkar muat, fasilitas penanganan batubara, hingga bisnis energi melalui pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga surya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya kita beranjak ke berita 2. Dana asing mulai balik arah, pasar saham RI lebih prospektif di 2026. Ya, PT Insight Investment Management atau NIM memproyeksikan pasar saham Indonesia berpeluang mencatatkan kinerja yang lebih konstruktif di 2026 ini. Hal ini seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik, serta potensi pelonggaran likuiditas global. Optimisme tersebut muncul usai pasar modal sepanjang 2025 bergerak dalam volatilitas tinggi akibat dinamika arus dana asing dan tekanan kinerja laba emiten. NIM mencatat sepanjang 2025, arus dana asing sempat mengalami tekanan signifikan dengan outflow mencapai 54 triliun rupiah pada September 2025 lalu, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar di sektor keuangan dan konsumer. Namun, sentimen pasar mulai berbalik positif pada Oktober hingga November 2025 lalu, ditandai dengan kembalinya inflow asing sekitar 25 triliun rupiah ke pasar domestik. Dari sisi fundamental, kinerja laba emiten yang bergabung dalam indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat mengalami kontraksi sekitar 9% di sepanjang 9 bulan pertama 2025 lalu. Meski demikian, pergerakan indeks justru menunjukkan ketahanan yang kuat. Berikutnya berita ketiga, rombak pengurus hingga pangkas utang, analis cermati prospek saham Eagle High Plantation Tbk atau BWPT. Diberitakan bahwa PT Eagle High Plantation Tbk atau BWPT baru saja melakukan perombakan pengurus hingga perbaikan fundamental keuangan yang berpotensi membuka nilai perusahaan secara signifikan. Dalam hal ini, riset Samuel Sekuritas menyebut bahwa langkah restrukturisasi neraca dan penguatan operasional menjadi katalis utama bagi prospek jangka panjang, menengah, hingga panjang emiten perkebunan sawit tersebut. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang digelar perseroan pada 7 Januari 2026 lalu, BWPT resmi menunjuk jajaran manajemen baru, termasuk 2 komisaris dari field serta 1 komisaris independen. Pergantian ini menandai dimulainya fase deleveraging dan kuasi reorganisasi yang difokuskan pada perbaikan struktur permodalan dan pemulihan kinerja keuangan perseroan. Tak hanya itu, BWPT juga diketahui telah menargetkan penurunan utang berbunga dari semula 4,4 triliun rupiah pada 2024 menjadi 2,9 triliun rupiah pada 2027 mendatang. Langkah tersebut diproyeksikan dapat menurunkan rasio net gearing secara signifikan dari 180% menjadi sekitar 73%. Level yang dinilai jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Selain memperbaiki leverage perseroan, proses restrukturisasi ini juga berpotensi menghapus akumulasi rugi sebesar 3,9 triliun rupiah. Jika terrealisasi, maka kondisi ini diyakini bakal mampu memulihkan kemampuan BWPT untuk kembali membagikan dividen kepada pemegang saham yang selama ini terhambat oleh posisi ekuitas yang negatif.
Berita keempat, ngegas ekspansi, Ratu habiskan seluruh dana IPO, Rp 212 miliar. PT Raharja Energi Cebu Tbk atau Ratu baru saja mengonfirmasi bahwa perseroan telah menghabiskan seluruh dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO senilai Rp212,23 miliar per 31 Desember 2025 lalu. Dalam aksi korporasi tersebut, anak usaha PT Rukun Raharja Tbk atau Raja ini telah menghimpun dana IPO sebesar Rp218,56 miliar. Dan setelah dikurangi biaya emisi sebesar Rp6,32 miliar, maka dana bersih yang diperoleh perseroan mencapai Rp212,23 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi, Rabu 14 Januari 2026, mayoritas dana hasil IPO dialokasikan dalam bentuk pinjaman cash call kepada entitas anak. Rinciannya yaitu sebesar Rp157,3 miliar disalurkan kepada PT Raharja Energi Tanjung Jabung dan sebesar Rp34,9 miliar kepada PT Petrobras Jatim Utama Cendana. Selain untuk penguatan pendanaan anak usaha, Ratu juga mengalokasikan dana sebesar Rp19,9 miliar guna mendukung kebutuhan operasional perseroan. Terakhir, berita kelima, Toba terbitkan obligasi Rp 500 miliar, kupon hingga 8,65%. Kali ini sorotan pembaca idxchannel.com mengarah pada kabar PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba yang kembali menerbitkan surat utang senilai Rp500 miliar sebagai bagian dari program obligasi berkelanjutan 1 dengan target penghimpunan dana sebesar Rp800 miliar. Sebelumnya, emiten energi tersebut juga telah merealisasikan penerbitan obligasi berkelanjutan 1 tahap 1 senilai Rp125 miliar. Dalam keterbukaan informasi, Kamis 15 Januari 2025 obligasi diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE. Obligasi ini ditawarkan dengan harga 100% dari nilai pokok pada tanggal emisi diterbitkan. Pada tahap akhir, Toba menerbitkan obligasi dalam 3 seri, yaitu seri A senilai Rp100 miliar dengan tenor 3 tahun dan kupon 7,25% per tahun. Lalu seri B sebesar Rp175 miliar dengan tenor 5 tahun dan kupon 8% per tahun. Serta seri C senilai Rp225 miliar dengan tenor 7 tahun dan kupon 8,65% per tahun. Nantinya bunga obligasi diberikan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga dijadwalkan pertama pada 22 April 2026, sedangkan tanggal jatuh tempo masing-masing seri yaitu 22 Januari 2029 untuk seri A, 22 Januari 2031 untuk seri B, dan 22 Januari 2033 untuk seri C. Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya emisi bakal digunakan sebesar Rp400,93 miliar untuk melunasi sebagian pokok obligasi 1 TBS Energi Utama tahun 2023 seri A. Sementara sisanya sebesar Rp46,39 miliar akan digunakan sebagai setoran modal kepada PT Trisensa Mineral Utama atau TMU yang notabene merupakan anak usaha Toba dengan kepemilikan secara langsung sebesar 99,99%. Atas penerbitan surat utang ini, Pevindo telah memberikan peringkat EDA atau Single A dengan periode pemeringkatan dari 16 Oktober 2025 lalu hingga 1 Oktober 2026 mendatang. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Faizal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.